Waktu kecil, aku ini suka banget nontonin Power Ranger. Dan waktu mereka berubah, pasti bakalan heboh sendiri aku. Dan aku nggak nyangka, anime ini bakalan bisa bangkitin inner child aku itu. Ya walaupun nggak seheboh dulu sih. Selamat datang di segmen 5 anime paling seru minggu ini. Segmen ini bakalan ngebahas 5 episode anime terbaik tiap minggunya. Dan di sini aku bakalan ngasih garis besar story-nya sekaligus review anime-animenya ini. Kita mulai dari yang jadi main topiknya dulu di sini. Sentai Desu-Kake season 2 episode kelima. Waduh, gila, protesnya ini gila banget. Sumpah nggak nyangka aku. Kalian emang ada yang sadar kah? Modelan gembel kayak orang kurang tidur gini ternyata Power Ranger. Gila, seru banget. Lanjutan dari kemarin, setelah mereka ini berhasil ngalahin si kepala sekolah, dunianya ini riset lagi, balik dari awal. Tapi di situasi yang kayak gitu, si MC-nya ini tiba-tiba jadi peka banget. Ya sebenarnya cluenya itu gampang banget sih, yang nggak sadar malah jadi kelihatan bego di sini. Soalnya udah jelas banget itu cluenya, aku aja sadar kok. Dan untungnya si Isu ini jadi ikutan paham. Sumpah istriku ini peka banget. Terus dia ikut bantuin si MC-nya buat ngeriset dunianya itu berulang-ulang kali sampai bos monsternya ini bosen. Akhirnya ketahuan kalau si murid ini tuh si bos monsternya yang lagi nyamar. Akhirnya mereka ini bertarung lawan si bos monster Magatia ini. Tapi ternyata si bos monsternya ini kuat banget. Pertarungannya ini jadi berat sebelah sampai si Isu ini kena tusuk. Terus diobo-obo anjir si badannya. No Hisuiku. Dan di saat yang udah terdesak banget itu muncul nih si detektif Chidori. Terus berubah jadi ranger hijau anjay. Siapa yang nyangka coba. Sekarang cuma sisa si ranger kuning aja sih yang kita masih belum tahu identitasnya siapa. Tapi aku yakin pasti juga baik. Soalnya yang jahat itu cuma yang merah aja. Mungkin. Setelah Henshin, ini ternyata kepribadiannya orang itu juga bisa ikut berubah. Yang sebelumnya dia ini cuma cowok lesu kurang tidur, sekarang jadi narsis banget. Ngelawan si ranger hijau ini, si bos monsternya nggak bisa berkutik anjay, cuma di one hit aja udah KO. Terus setelah bos monsternya itu mati, ilusinya hilang dan murid-muridnya ini balik lagi jadi normal. Tapi bukannya bersyukur, mereka ini malah marah-marah karena mereka ini masih mau tetap hidup dalam ilusinya itu. Entah kenapa aku kok kepikiran rakyat Konoha ya. Dan di sini ada plot hole yang agak janggal buat aku. Ini polisi tua kok tiba-tiba aja bisa muncul. Katanya dia ini dibikin pingsan di kamar mandi, tapi kok nggak ada kecurigaannya sama sekali. Terus episodenya ini ditutup dengan si ranger merah yang ngubah informasi berita dari yang semula serangan kaiju jadi singa lepas. Semua itu demi nutupin dia yang enak-enakan pesta sambil pencitraan pas waktu kejadian. Dia ini ngelalain tugasnya persis kayak pejabat di negara yang aku kenal. Fix ini anime cerminan dari Konoha. Kalian tonton aja, ini seru banget. Terus Vigilante episode ke-6. Gila sih, ini jadi episode yang dark banget. Dan jujur aja aku ini benci banget sama anime dark. Anime ini berhasil banget buat bikin kita ini jadi benci banget sama nih karakter. Yang kayaknya emang udah fix ini kalau dia ini yang bakalan jadi main villainnya di anime kali ini. Di sini kita diperkenalin sama villain baru, si Stenhal. Dia ini salah satu vigilante yang kemarin habis nyelamatin si MC-nya. Tapi ternyata dia ini bukan sosok pahlawan. Dia cuma pembunuh yang gak punya otak aja, yang gampang banget dihasut sama si main villainnya. Dia ini punya quirk yang bisa ngelumpuhin orang kalau dia minum darahnya. Ya mirip-mirip kayak quirknya si Toga lah, tapi kayaknya yang ini lebih OP. Menurut kalian gimana? Dia ini diadu domba sama penjahat lainnya, si Kugisaki. Pakai kedok lagi manfaatin si main villainnya. Manfaatin dari mana ya? Kamu itu yang lagi dimanfaatin bego. Udah gitu buta pula. Udah jelas kelihatan depan matanya kalau penjahatnya itu baik dan dia itu cuma dijebak loh. Emang otak dangkal tapi sok pahlawan. Emotional damn it. Terus MC-nya yang kebetulan lewat, dia dengar suara teriakannya. Akhirnya dia datang buat nyelamatin si Kugisaki. Dan MC-nya sekarang malah jadi ikutan dianggap penjahat sama dia. Bego sumpah bikin emosi. Waktu udah terdesak, MC-nya mau dibunuh. Akhirnya datang juga nih the real hero, si Knuckle Duster. Adegan pertarungannya mereka berdua ini singkat banget. Cuma dengan sekali hit aja dari si Knuckle Duster langsung modar dia, terus kabur. Terus episodenya ini ditutup dengan adegan yang lebih dark lagi. Karena hidungnya dia yang patah habis dipukul tadi, si Stenhal ini ngiris hidungnya dia sampai lepas. Jadi mukanya itu bolong gitu. Sumpah bikin gak betah nonton. Terus ini si cewek kenapa gak mati aja sih? Udah jelas ditusuk kepalanya loh. Kok aneh banget sih, mati aja lah. Aku yakin episode kali ini bakalan jadi awal pembukaan dari sisi dark nih anime.
Setelah 5 episode ini kita udah dikasih story yang damai-damai aja tanpa ada bunuh-bunuhannya. Yang pasti kedepannya ini bakalan jadi lebih banyak lagi. Terus aku sebut aja Kanpeki Sugite episode ke-7. Aku tahu kalau nggak banyak dari kalian tuh suka sama nih anime, tapi saranku ya, coba tonton dulu deh. Ini tuh bagus banget. Di setiap episodenya ini selalu aja ada adegan yang menyentuh gitu. Sama juga sama episode kali ini, yang berawal dari si Mia yang udah mulai ngejalanin rencananya dia buat ngebebasin si pangeran pertama kerajaan Kirtonia. Tapi ternyata nggak semudah itu. Soalnya nih pangeran udah jadi hikikomori selama 12 tahun. Bayangin aja 12 tahun dalam kamar doang nggak nginjek rumput sama sekali. Tekanan dari kanan kiri itu udah buat dia jadi takut buat keluar. Tapi si Mia ini nggak nyerah gitu aja. Dia datengin pangerannya setiap hari, dia bujuk setiap hari. Tebakanku sih ini mereka berdua emang jodoh. Mending lah daripada pangeran sampah. Di sisi lain, ini si Pilia lagi buat rencana yang gila banget. Sampai ngakak aku. Demi adiknya yang sekarang lagi kesulitan, yang sebelumnya ini dia ngebuat lingkaran sihir agung buat melindungi seluruh kerajaan. Sekarang mau di-upgrade sama dia jadi seluruh benua. Bayangin, seluruh benua loh, OP parah. Ya tentu aja dia nggak sendiri, dia juga minta bantuannya ke muridnya. Tapi tetap aja udah gila rencananya. Dia mau melindungi seluruh benua, jadi termasuk negara tempatnya si Mia itu berada. Terus balik lagi ke sudut pandangnya si Mia, dia ini masih terus berjuang buat bujuk si pangeran pertamanya ini buat keluar. Mereka berdua ini ternyata punya kemiripan. Mereka berdua ini sama-sama punya kegelapan dalam hati mereka. Yang mana adegannya ini bener-bener menyentuh banget. Sampai akhirnya si pangeran ini dia yang kalah. Udah kepincut dia sama si Mia. Yang nanti di next episode dia bakalan keluar dari kamarnya. Seriusan ini bagus, dramanya ini bagus banget. Walaupun minim action tapi tetap oke buat ditonton. Terus The Beginning After the End episode ke-7. Kalau aku masukin anime ini mungkin bakalan dihujat. Tapi mau gimana lagi, emang seru storynya. Dan aku juga nggak baca manhwanya. Jadi aku cukup menikmati di episode kali ini. Dan actionnya kali ini pun juga nggak terlalu PPT lah, masih kelihatan gerakannya. Aku suka banget ini. Setelah time skip, si Tasya ini jadi cakep banget, tapi tetap imut. Episodenya ini nyeritain detik-detik sebelum si MC-nya ini pulang ke kerajaannya. Dia masih tetap latihan kayak biasanya, tapi kali ini si Tasya ini juga ikutan. Soalnya sihirnya dia juga udah bangkit. Di latihannya kali ini, si MC-nya ini berusaha buat bangkitin kekuatan beast dalam dirinya. Tapi kekuatannya itu terlalu kuat. Terus malamnya, telur naga yang selama ini dia bawa akhirnya letas juga. Ini yang buat jadi makin seru lagi. Soalnya MC-nya sekarang jadi punya peliharaan naga. Dan malam sebelum pulangnya si MC-nya sama si Tasya ini jalan-jalan lagi ke hutan untuk terakhir kalinya. Ini heartwarming banget, serius. Hubungan romantisnya mereka berdua ini aku suka banget. Awas aja kalau sampai nanti ada rute harem gitu. Terus sampai akhirnya hari dimana MC-nya ini harus pulang, mereka ini pamitan untuk terakhir kalinya. Pelukan dong. Awas aja kalau nanti ngeharem ya. Kalian yang udah baca manhwanya ini nanti dia ada cewek lain lagi kah? Terus Witchwatch episode ke-6. Sebenarnya episode kali ini tuh biasa aja, nggak ada yang spesial lah. Tapi karena emang nggak ada yang lebih seru lagi, jadi aku bahas aja nih anime. Ini grafiknya kenapa? Kaget banget loh aku nontonnya. Kok jadi burik gini karakter-karakternya? Witchwatch yang aku kenal punya grafik di atas rata-rata, kok jadi gini? Episodenya ini sebenarnya heartwarming banget. Diawali dari si Nico yang sekarang jadi cemburuan dia sejak si MC-nya ini jadi cowok populer di sekolahnya. Terus buat ngerayu si MC-nya, dia ini kerjasama sama si Kanshi. Ini aku seneng banget sih, soalnya si Kanshi ini mau dukung cintanya si Nico. Dan bukannya malah ngehalangin, emang sahabat yang bener tuh kayak gini. Dan waktu adegan rambutnya si Nico ini ditiup angin, ini dari Tatsumaki kah? Keren banget. Tapi si MC-nya ini nggak nunjukin ketertarikannya sama sekali. Soalnya dia ini cuma anggap Nico itu cuma sebagai orang yang harus dia lindungin. Sampai akhirnya tiba waktunya mereka ini studi tour. MC-nya ini ditembak sama cewek lain. Dan si Nico ini secara nggak sengaja kejebak dalam kantong bajunya si MC. Jadi nguping nih dia. Waktu MC-nya ini ditanya apa dia ini punya cewek yang disukai, dia langsung jawab, enggak. Yang mana itu berhasil nyakitin hatinya si Nico. Kasian sih, aku agak tersentuh ini ngeliatnya.
Tapi terus si MC-nya ini ngejawab lagi, kok dia punya orang yang berharga buat dia dan orangnya itu si Nico. Wah, ini heartwarming banget sih. Tapi di sisi lain si Kansi ini kasihan. Diem-diem baik di pojokan, ngedukung dari belakang. Moga aja dapat cewek lain lah dia kalau autornya baik. Semoga aja ini episode kedepannya grafiknya udah dibenerin sih. Jangan sampai kayak tadi, bakal kecewa berat aku. Itu tadi 5 episode anime paling seru minggu ini buat aku. Dan kalau menurut kalian 5 episode anime paling seru minggu ini apa? Coba kalian tulis di kolom komentar. Episode anime di sini ada jeda waktu sekitar 4 harian ya. Soalnya aku juga butuh waktu buat ngedit. Kalau kalian suka sama kontenku ini, bantu support aku dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Supaya aku jadi lebih semangat lagi buat bikin kontennya. Hai, Kokomade desu, arigatou gozaimashita.